Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang kebijakan Willem Daendels dan Raffles. Enjoy the video! Kali ini ada poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, ada masa pemerintahan Daendels dan Raffles, kebijakan Daendels dan Raffles, serta perbedaan antara kebijakan Daendels dan Raffles. Poin yang pertama adalah masa pemerintahan Daendels. Herman Willem Daendels atau Sang Marskal Guntur atau biasa disebut dengan Jenderal Max Galak adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Pada saat itu, Belanda diduduki oleh Perancis, kemudian dibentuklah Republik Bataaf. Tugas utama dari Daendels sendiri adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, serta membenahi administrasi di Pulau Jawa. Lalu, masa pemerintahan Raffles. Thomas Stamford Bangley Raffles, berdasarkan kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811, wilayah Hindia Belanda menjadi daerah kekuasaan Inggris. Kemudian, Raffles diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai 1815. Pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vandal. Setelah tidak menjabat Gubernur Hindia Belanda, Raffles sempat menjadi Gubernur Jenderal di Bengkulu, dan akhirnya Raffles mendirikan kota Singapura. Lalu di sini kita akan membahas tentang poin selanjutnya, yaitu kebijakan Daendels dan Raffles. Yang pertama kita akan membahas tentang kebijakan Daendels di bidang politik. Yang pertama, ada merubah sistem pemerintahan tradisional menjadi modern. Yang kedua, menjalankan pemerintahan militeristik yang sentralistis. Yang ketiga, membagi wilayah menjadi 9 prefektur dipimpin residen. Yang keempat, menunjuk para bupati tanpa konsultasi kepada para raja. Yang kelima, menghapus kerajaan Banten dan Cirebon. Adapun kebijakan Daendels di bidang ekonomi. Yang pertama, pembangunan jalan dari Anyar sampai Panarukan. Awalnya, ini digunakan untuk memperlancar pos. Kemudian, digunakan untuk memindahkan pasukan dan mengangkut hasil-hasil produksi. Yang kedua, menaikkan gaji pegawai. Tujuannya adalah agar tidak terjadi korupsi dan mencegah korupsi. Yang ketiga, melanjutkan kebijakan ekonomi VOC, misalnya penyerahan wajib. Yang keempat, melaksanakan Perianger-Stelsel, atau biasa disebut dengan penanaman kopi di daerah Periangan. Yang kelima, menjual tanah ke pengusaha swasta. Kemudian, kita lanjut ke kebijakan Daendels di bidang sosial. Yang pertama adalah melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua, melaksanakan kerja rodi. Yang ketiga, mulai mengikis kekuasaan raja. Yang keempat, menerapkan sistem hukum Eropa. Yang kelima, memberlakukan pengadilan keliling. Dan yang terakhir, ada kebijakan Daendels di bidang militer. Yang pertama, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Yang kedua, membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon. Yang ketiga, membangun ulang banteng pertahanan. Dan yang terakhir, menambah pasukan dari Indonesia. Nah, kita lanjut ke kebijakan Raffles di bidang pemerintahan. Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang kedua, bupati dijadikan pegawai negeri. Yang ketiga, menaklukkan raja yang menentang Inggris. Kemudian ada kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Yang pertama adalah tanah milik negara. Yang kedua, menerapkan sewa tanah atau land rent. Yang ketiga, melakukan monopoli garam. Yang keempat, dilakukannya perdagangan bebas. Dan yang kelima, penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, yaitu kebijakan dari VOC tadi. Dan yang terakhir ada kebijakan Raffles di bidang sosial. Yang pertama adalah menghapus perbudakan. Yang kedua, melakukan banyak penelitian. Yang ketiga, membuat buku History of Java. Yang keempat, kekuasaan raja dikurangi. Dan yang kelima, pada masa Raffles, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi 2, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Pakualangan. Sama halnya dengan Daendels, Raffles juga mengurangi sedikit demi sedikit kekuasaan para raja. Nah, kesimpulan dari poin-poin tadi adalah pembelajaran tentang kebijakan Raffles dan Daendels menyoroti peran kolonial Belanda dalam sejarah Indonesia, serta dampaknya yang sangat beragam terhadap masyarakat dan administrasi kolonial. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memahami masa lalu untuk memahami dinamika sosial dan politik pada masa kini. Sebelum berakhir videonya, kita harus tahu pengaruh kolonial kedua periode ini. Pengaruh kolonial kedua periode ini mencerminkan pengaruh kuat kolonial Belanda di Indonesia. Raffles mencoba untuk mengenalkan reformasi administratif yang lebih moderat,
sementara Daendels cenderung lebih otoriter dalam mengendalikan koloni. Dan terima kasih telah mengklik video ini dan menontonnya dengan baik. Sekian dari saya pamit undur diri. Jika ada yang kurang, ayo kita koreksi bersama. Dan kita sama-sama belajar tentang sejarah. Ingat, Cias merah. Jangan pernah lupakan sejarah. Dan see you again guys. Bye. こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くるくる